Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang review jurnal internasional pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian ujian akhir semester yang berjudul tentang penentu efisiensi ekonomi di kalangan kecil peternak lebah skala di wilayah Tabora dan Katavi, Tanzania. Pendekatan batas menggunakan keuntungan stokastik. Dengan nama saya Muhammad Fidel Syahroni, NIM 18032110148. Judul dari jurnal ini yaitu Determinants of Economy Efficiency Among Small Scale Beekeepers in Abora and Katavi Regions, Tanzania, Stochastic Profit Frontier Approach. Jurnal yaitu peneliti studi pengembangan, volume dan halamannya volume 4, nomor 1, halaman 1-8, tahunnya 2017. Penulisnya yaitu NM Kubaja, AC Isnika, dan FTM Kilima. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sektor peternakan lebah di Tanzania itu menghasilkan sekitar 2 juta US dollar setiap tahun dari penjualan madu dan lilin lebah. Sektor ini itu perdagangan terkaitnya cenderung diremehkan baik dalam kebijakan manusia, perencanaan karena fokus pada pembangunan pedesaan, produksi tanaman dan pemeliharaan ternak, sehingga menimbulkan pendapatan yang umumnya rendah. Seperti pada tahun 2003, sektor ini hanya berkontribusi 1% terhadap PDB. Kontribusi sektor peternakan lebah saat ini terhadap ekonomi lebah rendah dari potensinya. Dalam hal kepentingan global, produk lebah telah banyak digunakan baik sebagai makanan dan obat-obatan. Madu juga menjadi bahan utama makanan masyarakat di Tanzania. Rendahnya produksi produk lebah di Tanzania disebabkan oleh penggunaan yang luas dan tingkat produktivitas sarang lebah tradisional ditambah dengan ketidakefektifan praktek tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan ukuran efisiensi keuntungan di antara lebah skala kecil di Tanzania menggunakan batas keuntungan stokastik pendekatan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Urambo, Kaliwa, distrik Sikonge di wilayah Tabora, Tanzania, serta distrik Melele di wilayah Katavi. Keempat kabupaten tersebut dipilih secara purposif berdasarkan dominasi praktik peternakan lebah yang ditingkatkan di antara peternak lebah. Sebanyak 198 lebah skala kecil penjaga dipilih menggunakan teknik sampling acak dari kerangka sampling yang terdiri dari 237 peternak lebah. Kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden yang meliputi variabel sosial ekonomi seperti jenis kelamin, pengalaman dalam pemeliharaan lebah, umur, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, jumlah sarang lebah dan dimiliki atau baik tradisional maupun ditingkatkan, ukuran cm kubik sarang lebah yang ditingkatkan, tingkat produksi dari beberapa produk, dan penjualan harga lebah. Pada tabel tersebut, usia rata-rata peternakan lebah di daerah penelitian adalah sekitar 49 tahun dengan deviasi 16 tahun. Bahwa ini menunjukkan terdapat peternakan lebah di wilayah studi berada pada kategori usia yang produktif. Terus rata-rata jumlah anggota tangga yang di rumah tangga yang sepenuhnya terlibat dalam peternakan lebah itu sekitar 16 tahun. Selain itu, jumlah rata-rata peningkatan sarang lebah yang dipanen peternak lebah itu dalam ruang kerja adalah 11. Peternakan lebah di wilayah studi menghasilkan sekitar 41,451 TZS atau per sarang lebah sebagai keuntungan dengan standar deviasi 27.960,80 TZS. Biaya rata-rata diperkirakan sebesar sekitar 13.893 TZS sarang lebah, 10.137,00 TZS per sarang lebah, dan 395,00 TZS per sarang lebah. Untuk tenaga kerja, transportasi, dan lainnya masukan dan jasa masing-masing baik keuntungan maupun biaya produksi per sarang lebah memiliki standar deviasi yang menunjukkan bahwa variasi margin keuntungan profit dan biaya produksi untuk sebagian besar lebah skala kecil dalam penjagaan dalam sampel kecil.
Pada tabel 2 itu mengungkapkan bahwa perkiraan nilai gamma 0,95 itu mendekati 1 dan berbeda nyata daripada 0 atau P lebih kecil daripada 0,01, yang menjelaskan bahwa adanya inefisiensi antara peternak lebah skala kecil di daerah penelitian. Menunjukkan bahwa 95% gangguan pada stokastik model profit ini disebabkan karena inefisiensi ekonomi peternak lebah dalam skala kecil. Estimasi varians atau S2 itu pada 0,14 berbeda dengan secara signifikan daripada 0, P lebih kecil daripada 0,01. Itu menunjukkan kesesuaian dan spesifikasi yang benar dari distribusi Bayesian dan istilah kesalahan komposit. Keanggotaan asosiasi peternak lebah pengalaman dalam peternak lebah secara positif dan signifikan secara statistik yaitu P lebih kecil daripada 0,01. Ini tuh menyiratkan bahwa pengaruh negatif mereka pada efisiensi ekonomi. Koefisien positif variabel pada jenis kelamin menyiratkan bahwa peternak lebah jantan lebih tidak efisien secara ekonomi daripada peternak lebah betina. Temuan dari diskusi kelompok Fokusion mengungkapkan bahwa peternak lebah dengan lebih banyak pengalaman dalam perlebahan itu per tahunnya cenderung mengambil lebih sedikit risiko dan kurang bersedia untuk mengadopsi inovasi baru untuk berproduksi lebih efisien daripada mereka yang kurang berpengalaman. Sedangkan peternak yang kurang pengalaman itu cenderung mengambil lebih banyak risiko yang pada gilirannya mengekspos mereka untuk lebih inovasi. Yang produktif apalagi yang kurang berpengalaman itu mereka juga mudah menerima ide-ide baru atau teknologi dari rekan-rekan mereka yang berpengalaman. Koefisien pada jumlah kontak dengan peternakan lebah, petugas penyuluhan dan akses ke pelatihan peternakan lebah itu negatif dan signifikan. Yang berarti bahwa secara statistik menunjukkan memberikan pengaruh positif pada efisiensi ekonomi itu. Lebih banyak kontak yang dimiliki peternak lebah dengan layanan penyuluhan dan semakin banyak pelatihan perlebahan yang mereka terima, semakin peternak lebah menjadi lebih efisien secara ekonomi. Pada tabel 3 tentang efisiensi keuntungan itu menjelaskan bahwa pada tabel skor efisiensi itu menunjukkan mayoritas 82,8% itu peternak lebah skala kecil memiliki skor lebih besar dari 90% relatif terhadap perkiraan efisiensi ekonomi model perbatasan. Efisiensi ekonomi maksimum skor skrensi yang dicapai adalah 98%, sedangkan minimum adalah 19%. Efisiensi ekonomi rata-rata adalah 92%. Indikasi penting potensi peningkatan hampir 8% melalui efisiensi penggunaan teknologi saat ini. Secara umum, sebagian besar peternak lebah skala kecil secara ekonomi efisien. Pada tabel 4, yaitu PL laba rugi dalam peternakan lebah menggunakan sarang lebah yang ditingkatkan. Bahwa skor ini efisiensi diterjemahkan ke dalam PL per sarang lebah yang berkisar sekitar 560,00 TZS hingga 871,00 TZS dengan rata-rata 263,20 TZS per sarang lebah. Proporsi besar peternakan lebah skala kecil 34,5% mengalami kerugian ini berada dalam kategori 101 sampai 2000 dari PL. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengadopsi model stokastik per frontier untuk memperkirakan efisiensi ekonomi lebih skala kecil penjaga di wilayah Tabora dan Katavi di Tanzania. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa keuntungan yang lebih lebah skala kecil itu penjagaan sangat dipengaruhi oleh perubahan biaya tenaga kerja dan bahan yang dibutuhkan untuk sarang lebah. Mengurangi biaya input ini dapat secara signifikan meningkatkan laba tingkat dari peternakan lebah. Dengan demikian, intervensi untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan kemudahan ketersediaan dan biaya bahan untuk semua input penting untuk peternakan lebah adalah sarana ideal untuk meningkatkan efisiensi ekonomi di antara peternak lebah secara kecil. Peternakan lebah skala kecil di daerah penelitian memiliki rata-rata efisiensi ekonomi sebesar 92%. Ini menyeratkan bahwa ada ruang untuk memperbaikan dengan sekitar 8% tanpa mengubah profit frontier. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu isi pada jurnal tersebut dijelaskan membuat pembaca mudah untuk memahami jurnal tersebut, di mana permasalahan pada jurnal tersebut dapat dipecahkan
dengan jawaban dari hasil dan pembahasan yang berurutan dan cukup jelas, dan adanya data yang hasil analisis yang didapat dari sampel peternakan lebah tersebut. Kekurangannya yaitu pada metode penelitian ini jurnal tersebut belum mencantumkan waktu penelitian dilakukan, karena waktu penelitian digunakan sebagai bukti bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.